Ini apa ya? Jadi penasaran. Hah? Orang? Kalau kamu memang nggak niat kerja, ya udah nggak usah kerja, sekalian kamu ambil cuti. Saya nggak mau tahu, jam 11 siang sudah harus ada di tempat saya. Saya masih mau keluar, ada urusan. Baik, Bu. Astaga, kalian berdua ini, kalian mau jadi kriminal? Ini kriminal, Umar. Bu, Yang jangan kamu lapor. lakuin itu kriminal. Bu, jangan laporin kita, Bu. Ya kalau kalian nggak ada niatan buat minta maaf sama masnya, kalian juga nggak bakal jerah. Nama baik perusahaan juga jadi taruhan. Gimana ini? Kok Mas Umar nekat banget ya? Kalau sampai ketahuan, yang ada karir aku bakalan anjlok gak? Aku bingung banget deh. Gimana caranya biar masalah ini gak ketahuan sama orang-orang? Semoga aja masalah ini bisa diselesaikan dan juga nggak bakalan ada orang yang tahu. Mana Mas Umar susah dihubungin lagi. Kalau sampai Mas Umar sampai ngebunuh bos kita, yang ada aku juga ketangkep nih sama polisi. Kan apa di sana emang gak ada sinyal ya? Susah banget dihubungin Mas Umar. Lagian aku benci banget sama Mas kita. Bisa-bisanya dia tuh suka sama aku, padahal aku tuh nggak suka sama dia. Lagi pula dia gak kerja kan. Mana ya, kok Mas Umar belum datang sih? Semoga aja nggak kenapa-napa dan semoga aja masalah ini cepat selesai. Mana ya Mas Umar ya? Susah banget lagi. Mas Umar. Gimana? Apanya yang gimana? Ya rencana kita. Masih mikirin itu. Udah, kamu nggak usah mikirin itu. Masalahnya sudah kelar. Buktinya gimana? Pacar orang yang selalu ngejar-ngejar kamu sudah nggak ada kan sekarang? Iya sih, tapi semoga aja masalah ini nggak bakalan ketahuan sama orang ya. Gampang, kalau masalah itu nggak bakalan ada orang yang tahu, satu pun nggak bakalan tahu, Tan. Kamu tenang aja. Kalau cuma masalah menghilangkan orang itu urusan kecil kalau sama aku. Aku punya anak buah yang bisa diandelin. Ada lagi emang, ada tugas yang harus apa nih? Biar aku selesaikan juga. Hah? Udah sih, tapi jangan sampai orang lain, apalagi orang kantor tahu tentang masalah ini. Kalau misalkan tahu, yang ada kita bakalan ya dipecat dari kantor ini. Ya, intinya cuma satu. Kamu jangan ngomong, ya sebaliknya aku nggak bakalan ngomong sama siapa-siapa. Udah gitu aja. Ya lagian kamu udah dibayar kok sama aku, mahal kan? Iya, kamu sudah lunas semuanya. Cuman itu kuncinya, cuman kamu jangan bilang-bilang. Udah, kamu nggak usah mikirin. Emang kenapa sih, Tan, kamu itu kok sampai nggak mau dikejar-kejar sama pacar kamu itu? Ya, aku nggak suka aja punya pacar yang nggak kerja. Kamu tahu sendiri kan, aku itu nggak suka banget sama laki-laki yang nggak bertanggung jawab. Ya pasti ada hal lain dong. Nggak mungkin kalau misal cuman perkara itu kamu sampai mau menghilangkan orang tersebut. Ya emang aku beneran gak ada rasa juga sih sama dia.
Apa dia ketahuan selingkuh atau pernah cari masalah sama keluarga kamu? Dia pernah cari masalah sih sama keluarga aku. Ya udah, aku putusin dia aja, tapi dianya nggak mau. Gitu loh. Kayak sih. Ya, aku rasa tempat kejadian anak buahku membuang dia itu mungkin nggak bakalan ada orang yang tahu. Tapi kamu tenang aja, kamu bisa bekerja, aku juga ya seperti biasanya aja. Biar atasan nggak curiga, terus karyawan yang lain juga nggak mikir yang aneh-aneh. Gitu loh. Iya sih. Siapa telepon? Duh. Terus siapa sih nelponin? Udah lah, nggak penting banget. Oh, kalau gitu ya udah, aku masih mau ngurusin berkas ini. Kamu kalau kerja aja. Ingat. Iya nih, kerjaan aku belum selesai juga. Iya, kamu selesaikan dulu. Ya udah deh kalau gitu. Selalu ditegur sama atasan. Makasih ya Mas Umar. Ya, rahasia ini cuma kita berdua yang tahu. Jangan sampai ada orang lain yang. Iya, tenang aja. Untung aja. Oh ya, aku sempet gak tanya kan sama Mas Umar. Aduh, pas kita tuh dibuang di mana. Tapi semoga aja sih aman ya. Ya udah deh, aku lanjut kerja. Mesti kalau dikasih kerjaan mesti nggak pernah bener. Ini mereka berdua gimana sih, Intan sama Mas Umar? Bisa-bisanya bikin laporan kayak gini. Laporan apaan? Mana ada yang tipu, surat lembar pengesahannya nggak ada. Mereka ini sudah lumayan lama ya kerja di sini. Seharusnya mereka ini sudah tahu cara bikin laporan yang benar, cara bikin SPJ yang benar itu gimana. Masa iya harus dikasih tahu terus sih sama atasan? Kalau kayak gini, gimana yang mau meeting nanti? Yang ada nanti malah kontrak kerja sama perusahaan lain batal cuman gara-gara masalah sepele kayak gini. Heran deh sama anak dua tuh. Kenapa akhir-akhir ini kerjaan mereka selalu nggak bener ya? Padahal awal kerja di sini mereka itu rajin. Dikasih tahu A, B, C, langsung nyantol. Kenapa sekarang cuman bikin laporan sesimpel ini masih salah? Masih harus revisi ini itu. Gimana tuh anak dua? Sebenarnya sudah males sih mau ngerasani mereka. Hampir tiap hari dikasih tahu kalau caranya gini, tetap aja masih salah. Kan capek juga yang ngasih tahu kalau gini terus. Gimana ya? Masa iya harus ditegur mulu? Mereka kan bukan anak SD. Mereka juga sudah lumayan lama kerja di sini. Kalau kayak gini mana bisa ditinggal nih kantor? Mana sekarang ada janji lagi ketemu sama klien. Samperin dulu deh mereka. Maksud mereka bikin kerjaan kayak gini ya apa? Maksud kamu bikin laporan kayak gini apa? Kenapa? Coba dilihat. Masih banyak yang tipu. Terus lembar pengesahannya mana? Umar mana lagi, Mas Umar? Mas Umar kayaknya di kantin deh, Bu. Ini jam kerja bukan jam makan. Coba ditelepon. Iya, Bu. Bikin susah aja. Duh, gak diangkat, Bu. Mungkin bentar lagi datang kok, Bu. Ini kamu tahu kan berkas apa? Ini berkas penting buat ketemu klien nanti siang. Kalau masih berkasnya kayak gini, gimana saya mau nunjukin sama klien, Intan? Kamu gimana sih? Kok nggak becus kayak gini? Kamu ngapain aja di kantor sama Mas Umar? Maaf ya, Bu. Akhir-akhir ini saya lagi ada masalah, Bu. Ya kalau kamu ada masalah, ya minimal jangan sampai ngelampiasin ke
kerjaan kantor kayak gini dong Intan. Kamu ini sudah berapa kali saya kasih tahu kalau bikin laporan ini gini, bukan kayak gini. Emang kamu nutut ngerevisi itu semua, sedangkan itu mau dipakai nanti siang? Bisa? Mana lagi Mas Umar kayak gitu? Ya. Kamu kan sudah lama kerja di sini, masa iya bikin laporan cuman kayak gitu aja kamu nggak bisa sama Mas Umar? Saya usahakan ya Bu. Ini Usahakan selesai gimana? sekarang ya. Tapi saya minta maaf ya Bu sebelumnya. Kamu ini sudah berapa kali ngulangin kesalahan kayak gini, Intan? Mau sampai kapan kamu kayak gini terus? Kalau memang ada masalah ya sudah. Ya Bu, saya minta maaf ya Bu atas kesalahan saya. Saya bakalan perbaiki berkas-berkas ini dan saya bakal usahain ini cepat selesai kok Bu. Kapan? Siang hari ini saya mau ketemu sama klien. Iya, saya usahakan dulu ya Bu. Usahakan gimana sih Intan? Kamu ini sudah berapa kali kayak gini terus? Saya capek tahu nggak sih? Kalau kamu memang nggak niat kerja ya udah nggak usah kerja, sekalian kamu ambil cuti. Terus kenapa kemarin kamu nyanggupin bisa menyelesaikan laporan itu kalau kamu memang nggak bisa? Kamu awal kerja di sini kamu nggak kayak gini ya Intan? Kamu sportif. Cuman gara-gara ada masalah terus kamu kayak gini. Memang ada masalah apa sih? Saya bantu deh. Biar kamu nggak kerjanya kayak gini. Enggak kok Bu. Masalah keluarga kok. Ya apa? Ini Mas Umar Bu. Selamat pagi, Bu. Apa-apaan kamu bikin laporan kayak gitu? Oh, sudah selesai, kok. Iya, coba dibaca lagi, dibaca ulang. Wah, ini tugasnya si Intan, Bu, bukan tugas saya. Saya cuma- ngasih kerjaan sama kalian berdua, bukan cuman sama Intan. Dia bantuin kamu nggak sih, Intan? Bantuin kok Bu. Iya, Bu, saya bantuin karena saya kan karyawan yang baik, Bu. Jadi setiap ada karyawan yang Karyawan baik itu nggak kayak kamu, nggak kayak kalian. Bisa-bisanya kalian cuman bikin laporan sesimpel ini, kalian nggak bisa. SPJ-nya juga nggak jelas kayak gitu. biar nanti kita revisi ulang. Nanti kapan? Mau dipakai nanti siang? Kamu juga jam-jam kantor malah di kantin. Nah, barusan saya ke kantin karena tadi pagi saya belum sarapan, Bu. Kalau belum sarapan, seharusnya kalian, Mas Umar juga, datang lebih awal di kantor. Kalau jam-jam kerja di kantor, biar nggak di kantin. Baik. Kalau kayak gini gimana? Sebentar lagi saya juga mau ketemu sama klien. Gimana? Iya, Bu, kita langsung buat yang baru aja, Bu, kalau misal ini nggak mau direvisi ulang, Bu. Yakin kalian bisa? Kita usahakan kok Bu. Iya, Bu, kita berdua. Saya nggak mau tahu. Jam 11 siang sudah harus jadi. Iya Bu, siap-siap Bu. Baik. Kita langsung kerjakan kok Bu. Sabar. Sekali lagi kalian bikin salah, saya pecat kalian berdua. Oh, jangan, Bu. Yang mau kerja di sini itu banyak, bukan cuman kalian. Kita berdua kinerjanya sudah bagus banget, Iya Bu, Bu. apalagi kita itu karyawan lama kan Bu di kantor ini. Justru kalian sudah lama kerja di sini. Seharusnya kalian bikin laporan kayak gini aja kalian bisa. Saya nggak mau tahu jam 11 siang sudah harus ada di tempat saya. Saya masih mau keluar, ada urusan. Baik, Bu. Jangan bikin salah lagi. Siap, Bu. Wah, ini seharusnya kan tugas kamu, bukan tugas aku. Ya maaf, namanya juga orang. Mana aku ngurusin itu yang ngejar-ngejar kamu, sekarang ditambah tugas kantor kayak gini. Pikiran aku itu nggak nyatu, Tan. Iya, seharusnya kamu tanggung jawab lah. Ini tugas kamu, bukan tugas aku. Gimana sih kamu? Ya udah, kita kerjakan bareng aja biar cepat selesai. Tar lagi jam 11 juga Ya mau mending dipakai. ini. Ya masa kita harus kerjain sebanyak ini? Udah, kamu nggak usah direvisi ulang, mending kita buat yang baru aja. Aku masih ada ini di flash disk. Ya udah. Udah ini Hampir. kerjaan aku dulu. Kamu ngomong apa aja sama atasan barusan? Iya, enggak ada kok. Jangan bilang kamu kalau bilang ada masalah nanti malah curiga lagi atasan kita.
Udah. Ayo. Berhenti sini deh. Kenapa pakai acara krimis segala lagi? Ketemu tempat teduh. Kenapa hujan pagi-pagi sih? Ini apaan? Ini sampah kenapa ditaruh sini sih? Tapi nggak berbau ya? Ini apa ya? Jadi penasaran. Hah? Orang mati ya? Enggak. Ya ampun, kasihan banget. Mas. Ini pingsan kali. Aduh, nggak ada orang lagi. Mas bangun. Ini kok bisa sih ada orang sampai dikarungi gini? Mas bangun mas. Aduh, mas bangun. Aduh, Mbak ini siapa? Saya orang sekitaran sini. Oh, Mbak orang jahat ya? Kok jahat? Enggak mas, saya enggak jahat. Justru saya mau nolongin mas. Mas ngapain sampai pakai karung-karung begini? Mas nggak apa-apa kan? Saya nggak apa-apa Mbak. Dibuka dulu mas. Kenapa sampai kayak gini mas? Saya juga nggak tahu Mbak, kenapa saya ada di sini Mbak. Loh, ini mas orang mana? Biar saya anterin pulang ya. Pacar saya mana ya Mbak? Hah? Pacar? Iya. Saya nggak kelihatan cewek ada di sini mas. Perasaan saya sama pacar saya ada di sini. Saya nggak tahu pacar mas gimana. Saya cuman berhenti di sini buat neduh dan sudah kelihatan mas ya sudah terbungkus karung kayak barusan. Gini Mbak, saya juga udah lupa sama rumah saya di mana Mbak. Hah? Mas nggak ingat apa yang terjadi sama mas sampai mas ada di sini? Saya nggak ingat sama sekali sama kejadian ini Mbak, dan juga saya juga bingung kenapa tiba-tiba saya ada di sini. Pacar mas, katanya mas di sini sama pacar mas kemana? Iya, saya cuma ingat sama pacar saya Mbak, tapi ini juga tiba-tiba nggak ada pacar saya Mbak. Ya saya juga nggak tahu pacar mas kemana karena mas di sini memang sendirian. Coba deh mas diingat-ingat lagi mas ini orang mana, rumahnya di mana biar saya anterin pulang. Yuk. Sebenarnya nggak ingat Mbak sama rumah saya Mbak. Aduh, gimana ya kalau kayak gini juga susah. Atau mas ikut saya aja yuk. Ikut kemana Mbak? Kita ke kantor saya aja dulu. Siapa tahu orang-orang kantor saya ada yang kenal sama mas. Mbak beneran mau ngajak saya ke kantor Mbak? Iya. Gini Mbak, kantor itu kan tempat orang bekerja dan di sana banyak aktivitas. Jadi saya cuman berpakaian kayak gini, pakaian saya lusuh banget kayak gini malah diajak ke kantor Mbak. Aduh mas ini nggak usah mikir yang aneh-aneh segitu deh. Saya ini niat mau bantuin mas. Saya tahu Mbak niat membantu saya, tapi kan juga saya tahu tempat Mbak. Nggak apa-apa, kantor itu kantor saya sendiri. Jadi nggak ada yang bisa ngelarang-larang saya bawa orang seperti mas ke sana. Lagian mas kan juga. Oh Mbak, ini orang. berarti orang kaya berarti punya kantor sendiri. Enggak, saya juga orang-orang biasa juga. Itu pun ya kantor itu milik keluarga saya, bukan punya saya. Jadi ya turunan gitu. Ya udahlah mas, ikut saya aja ya. Nanti kita periksa dulu, cek kesehatan mas gimana, terus kalian makan ya. Nanti kita beli makan. Mbak kok baik banget sih sama saya. Soalnya kan saya di sini nggak kenal sama Mbak. Jadi Mbak nggak takut dijahatin sama saya gitu? Saya bisa bedain kok mana orang jahat dan mana orang baik.
Saya yakin kok Mas ini orang baik, dan saya juga nolongin Mas ya karena saya kasihan aja sama situasi Mas kayak gini. Nggak apa-apa, nggak usah sungkan-sungkan Mas sama saya. Aduh, saya kebetulan banget ketemu sama orang baik kayak Mbak. Kalau misalkan saya ketemu sama orang jahat lagi, mungkin saya bakalan ya dijahatin sama orang. Apalagi saya udah dibungkus karung kayak gini. Tapi saya juga lupa banget Mbak sama kejadian terakhir saya di sini. Ya mungkin nanti kalau sudah sampai di kantor Mas bisa ingat lagi kejadian yang menimpa Mas sekarang. Udah mau berangkat sekarang nih Mbak. Iya, tapi Mas kuat kan? Soalnya saya cuma bawa motor. Ya nggak apa-apa. Yaudah nih Mas. Saya bisa Mbak. Cuman agak pusing dikit. Sebentar saya balikin dulu. Aduh Mas, lagi nggak pakai sendal lagi. Iya Mbak, saya nggak sempat pakai sendal. Kalau sekarang mungkin ya Ibu Ega bakalan senang dengan hasil kita karena ini sudah benar semuanya, Tan. Iya benar banget. Tapi kamu udah dicek semua kan itu? Sudah aku cek. Ya enggak, takutnya malah salah lagi. Nggak kira. Nih masih mumpung ada waktu 15 menit nih, mau jam 11. Jadi mana ya? Tapi Ibu Ega tadi di ruangannya nggak ada. Atau jangan-jangan dia di ruangan sebelah? Kayaknya jam segini ke kantin deh. Ya udah, tadi dia bilangnya masih ada kepentingan di luar, tapi aku nggak tahu. Ya mungkin ada di kantin. Ayo kita samperin aja. Yaudah yuk. Beneran ya ngajak saya ke kantor sebesar ini Mbak? Ya ini kantor saya Mas. Ya saya tahu kantor di sini kantor Mbak, tapi saya cuma nggak pantas aja pakai kayak gini. Apa? Mbak sampai sungkan-sungkan. belikan saya sandal lagi barusan. Ya masa iya Mas mau nyeker? Ya pasti nanti kaki Mas kotor kan. Mas tunggu di sini dulu bentar. Saya mau ambil dompet saya di dalam. Setelah itu kita periksa ke dokter sama beli makan. Oke? Udah nggak apa-apa Mbak. Kalau Mbak mau masuk silahkan. Saya mending tunggu di luar aja Mbak. Iya. Bentar ya Mas ya. Iya, Mbak. Jangan kemana-mana. Iya Mbak. Mbak itu baik banget ya. Jarang-jarang zaman sekarang ada orang sebaik Mbak itu. Dia udah mau nolongin saya. Ya sampai diajak ke kantor sebagus ini lagi. Duh, ini kantor. Ini kantor memang mungkin memang udah lama sih. Buktinya ya besar kayak gini. Bentar. Ayo apa? Bentar. Itu loh. Kok bukannya Sigi. Kok ada Mas Gita sih? Gimana sih kamu? Katanya udah dibuang. Aku sudah masukin dia. Kita harus singkirin dia sekarang sebelum atasan kita tahu. Oh ya udah, ayo cepet. Coba aku bisa kerja di sini. Kamu ngapain di Sayang? Sayang. Bilang sayang. Sayang. Kamu ngapain datang ke sini? Kamu kok bisa ada di sini sih? Udah, jangan pegang aku. Siapa yang bawa kamu ke sini? Aku itu sudah buang maksud aku sudah ninggalin kamu. Jadi orang yang udah membuang saya itu Jangan Udah deh, berisik. kamu tuh gak usah banyak ngomong, mending kamu pergi deh dari sini. Kamu Tan. jangan malu-maluin aku. kamu kok bisa jahat banget sih Tan sama aku Tan? Padahal aku udah lama loh ngejar-ngejar kamu, tapi kenapa kamu masih nggak mau sama aku? Mas, aku kan udah bilang aku tuh nggak suka ya sama kamu. Kenapa kamu maksa banget sih? Buka kantor nih, berani kamu datang ke sini. Saya mau nanya nih sama Masnya, saya salah apa sama kamu Mas? Kenapa Mas bisa Kamu membuang tahu saya? apa? Kamu itu sudah pingsan, nggak tahu apa-apa, malah bilang nuduh. Barusan kan kamu sendiri yang bilang kan? Aku salah ngomong, bukan aku yang buang kamu. Udah Tan, bawa aja nih keluar seret aja. Pergi aja dari sini. Aku masih nunggu orang. Nggak mau Tan, ada kamu nggak usah kepentingan kasih- apa di sini? Kamu nggak perlu tahu Mas. Intinya sekarang aku udah ketemu sama Intan, jadi saya udah lega banget nih Mas.
dia itu udah gak mau lagi sama kamu. Kamu jangan ngejar-ngejar terus. Kenapa sih Mas? Kamu nih nggak sadar ya dari dulu? Aku udah bilang aku tuh nggak suka sama kamu. Kenapa kamu masih maksa? Tan, seharusnya kamu sadar sebagai perempuan, Tan. Sudah ada laki-laki yang berani berkorban buat kamu. Sampai aku mau celaka diri aku sendiri. Ini cuma gara-gara kamu. Gara-gara aku apanya? Aku padahal udah bilang ya dari sebelumnya aku tuh nggak mau sama kamu, Mas. Kenapa kamu masih mau ngejar-ngejar aku? Dia kalau sudah nggak mau, kamu yang nggak sadar diri lah, nggak usah ngejar-ngejar kayak gitu. Jadi ini pacar kamu yang sekarang, Tan? Enak aja pacar kamu. Dia itu partner kerjaku di sini. Kenapa Intan nggak mau? Karena kamu itu nggak punya kerjaan. Sedangkan Intan di sini punya jabatan dia. Udah pergi sana, pergi. Cinta itu nggak bisa diukur dari jabatan ataupun harta, Mas. Kalau misalkan saya udah cinta sama Intan, saya berani berkorban apapun buat dia. Mas, aku nih malu banget ya punya pacar yang nggak kerja kayak kamu. Udah kayak gelandangan, datang ke kantor lagi pakai celana pendek. Nggak tahu aturan nih orang nih. Saya bukan nggak tahu aturan, Mas. Tadi saya udah nggak mau diajak sama orang ke sini, tapi dia maksa saya. Dan dia juga orang baik kok, nggak seperti kalian berdua. Orang baik. Jangan-jangan sudah kamu guna-guna ya sampai dia ada rasa kasihan sama kamu. Terserah kamu deh, Mas. Mau ngomong apa, yang penting saya nggak punya niat jahat sama orang. Udah, itu aja. Udahlah, kamu itu terlalu banyak omong. Udah pergi sana. Pergi. Kamu itu nggak pantas Mas, berada di sini. Kamu nggak perlu kayak gitu dong. Lagian aku juga nggak kenal sama kamu. Masalahnya kamu itu sampah, datang ke sini udah bau juga. Udah pergi. Tarik. Pergi dari sini. Kalian ini apa-apaan sih kasar kayak gitu? Bu, gelandang ini masuk Bu ke sini Bu. Ini kan kantor Bu. Maksud kamu gelandangan itu apa? Gini Bu, ini kan kantor lumayan terkenal, jadi ya gini. nggak mau Bu kalau misalkan ada gelandangan Gini, Mbak. ini. Saya jelaskan nih sama Mbak. Iya, Mas. Saya tadi kan bingung kemana pacar saya, ternyata ada di sini, Mbak. Ini pacar saya, Mbak. Dan yang membuang saya dimasukin ke dalam karung itu Mas ini. Dia udah bilang sendiri barusan. Kalian berdua ini apa-apaan sih? Bisa-bisanya kalian berbuat jahat kayak gitu sama orang. Intan ini pacar kamu loh. Dan kamu juga, Umar. Kamu dibayar berapa sama Intan sampai berbuat jahat kayak gitu? Jadi ini masalah yang kamu ceritain tadi. Iya, Bu. Astaga, kalian berdua ini, kalian mau jadi kriminal? Bu, tolong Kalian jangan berdua- laporin Kalian berdua nggak punya hati sama sekali ya. Setega itu kamu sama orang. Ini apa-apaan sih? Kalian kok bisa sih berbuat jahat kayak gitu? Dan kamu juga, Umar. Gini, Mbak, dia karyawan Mbak di sini. Iya, mereka karyawan saya di kantor, Mas. Dan asal kalian tahu yang bawa Mas ini ke sini itu saya yang nolongin. Bu, Ibu nemu ini di mana Bu? Kenapa? Kamu buang Mas ini di mana emang? Hah? Dasar kalian berdua ini nggak punya hati ya? Nggak habis pikir deh. Kan saya sudah bilang dari awal, jangan bikin kesalahan lagi. Tadi pagi saya sudah marah-marah sama kalian dan sekarang sudah kayak gini lagi sikap kalian. Saya minta maaf Bu, tolong jangan. Bu, Ibu mau ngapain Bu? Ini kriminal, Umar. Bu, Yang jangan kamu lapor. lakuin itu kriminal. Bu, jangan laporin kita Bu. Ya kalau kalian nggak ada niatan buat minta maaf sama masnya, kalian juga nggak bakal jerah. Nama baik perusahaan juga jadi taruhan. Mas. Tapi dia juga bikin masalah di keluarga saya, Bu. Masalah apa? Kalau memang kamu nggak mau sama masnya, ya kan bisa dibicarain baik-baik, nggak usah mesti harus buang-buang dia segala. Saya nggak mau tahu. Hari ini juga kalian saya pecat. Bu. Kalian berdua kalau nggak cepet pergi dari sini, Mau ngelaporin 2 orang Tuh. sudah bikin kriminal. sebentar lagi dia udah datang ke sini. Iya, Ya, yang berwajib. siap. Terima kasih, Bapak. Nah, mending kamu kemasi barang-barang kamu. Kamu mending menyerahkan diri aja ke sana. Mending kalian berdua sekarang angkat semua barang-barang kalian keluar dari kantor saya. Saya nggak mau punya karyawan kantor kriminal kayak kalian. Bu, tapi kita udah ngerjain. Iya Bu, sudah Bu. Iya Bu.
Nunggu apa lagi? Keluar dari kantor saya sekarang. Mbak, saya terima kasih banyak nih buat Mbak. Mbak udah baik banget sama saya. Terus saya juga nggak tahu bagaimana caranya saya hutang budi sama Mbak. Enggak mas, saya bantuin mas itu tulus dan saya juga minta maaf atas kelakuan dua karyawan saya itu. Ternyata yang berbuat jahat sama mas karyawan saya sendiri. Saya minta maaf ya mas ya. Kalau boleh tahu masnya kerja apa? Saya nggak kerja Mbak, saya nggak ada pekerjaan. Makanya Sinta itu nggak mau sama saya Mbak. Ya udah, sebagai permintaan maaf saya atas kelakuan karyawan saya, mulai besok mas bisa kerja di kantor ini ya. Hah? Bisa menggantikan posisi mereka berdua di sini. Beneran Mbak? Iya beneran. Mbak baik banget sama saya Mbak. Saya terima kasih banyak nih sama Mbak. Iya, nggak usah sungkan-sungkan Nomor mas. satu Mbak udah nolongin saya, dan nomor dua Mbak udah ngangkat derajat saya Mbak. Sesama manusia kan memang harus saling tolong menolong. Yaudah kalau gitu saya anterin mas periksa dulu ya. Iya Mbak. Oh, saya mau naruh berkas ini, atau mas boleh ikut saya yuk masuk ke Jadi dalam. nggak apa-apa Mbak, saya sekarang lihat kantor baru saya Mbak. Ya.